Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Bersyukur. Perkenalkan, nama saya adalah Ganda Agustina Harpati Simbolon SSTMK. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi D3 Kebidanan Tarutung Poltekkes Kemenkes Medan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2022. Selama saya bekerja sebagai dosen di program studi D3 Kebidanan Tarutung, saya berkesempatan mengambil beberapa mata kuliah yang menjadi mata kuliah utama di program studi, yaitu konsep kebidanan, asuhan kebidanan kehamilan, kebidanan komunitas, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga, asuhan hipnoterapi dan metode alternatif lainnya dalam asuhan kebidanan, praktek kebidanan pabrik, serta pembimbing dalam mata kuliah praktek kebidanan klinik 1, 2, dan 3. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan. Penempatan mata kuliah ini ada di semester 3 dengan jumlah 5 SKS, yaitu 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Mata kuliah ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mampu memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan memperhatikan asuhan yang holistik dan dapat memberikan asuhan hipnoterapi pada ibu hamil. Adapun capaian pembelajaran setelah menempuh mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu melakukan role play asuhan pada ibu hamil dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari dengan konsep, sikap, keterampilan, serta evidence-based dalam praktek antenatal yang menggunakan sistem pembelajaran atau metode pembelajaran pada tahun ini, tahun ajaran 2022, dilaksanakan secara luring atau di luar jaringan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kegiatan ataupun metode pembelajaran pada mata kuliah ini ada beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama adalah metode problem-based learning atau tutorial. Kedua, role play atau simulasi. Ketiga, discovery learning. Selanjutnya, kuliah ceramah atau klarifikasi. Keempat, case study. Kemudian penugasan, demonstrasi, dan interaksi antara dosen sebagai dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa untuk pembelajaran teori dengan dilaksanakan dengan evaluasi langsung terhadap materi yang disampaikan. Sedangkan untuk pembelajaran praktikum dilakukan di laboratorium dengan menggunakan penuntun praktikum, yaitu menggunakan lembar checklist. Metode pembelajaran praktikum dirancang dengan metode pre-conference, conference, serta post-conference. Kegiatan pre-conference ini menjelaskan tujuan praktikum untuk kesamaan persepsi dengan mahasiswa. Conference dilaksanakan dengan menggunakan metode demonstrasi. Praktikumnya dilaksanakan dan disaksikan oleh mahasiswa, kemudian mahasiswa melakukan demonstrasi ulang. Sementara mahasiswa lain memperhatikan lembar checklist dan mengisi lembar checklist sesuai dengan ketentuan yang ada di lembar checklist. Untuk post-conference dilaksanakan setelah kegiatan demonstrasi, yang mana pada saat post-conference ditanyakan pengalaman mahasiswa saat melakukan praktek, bagaimana kesulitannya, serta menanyakan feedback dari mahasiswa lain. Setelah kegiatan ini, dosen menyimpulkan hasil pembelajaran dan tindak lanjut untuk belajar mandiri. Adapun sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS, untuk penilaian teori bobotnya 40%, yang terdiri dari penugasan 20%, nilai UTS 40%, dan nilai UAS 40%. Sedangkan untuk praktek dengan bobot 60%, terdiri dari simulasi di laboratorium 40% dan ujian praktek 60%. Batas kelulusan dari mata kuliah ini adalah 75 untuk nilai absolut atau setara dengan 3,25. Berikut ini adalah video pembelajaran teori dan praktek mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan untuk pertemuan 5 dengan topik kunjungan awal kehamilan serta pemeriksaan abdomen
dengan palpasi leher. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan masuk ke pembelajaran asuhan kebidanan kehamilan pada pertemuan 5 dengan topik asuhan kehamilan kunjungan awal pada ibu hamil. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar kalian dapat mengetahui apa tujuan dari kunjungan asuhan awal pada ibu hamil, kemudian dapat melakukan pemeriksaan fisik umum pada ibu hamil, kemudian dapat melakukan pemeriksaan khusus pada ibu hamil, dan dapat membandingkan ketidaknormalan yang terjadi pada ibu hamil. Yang pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan fisik dan laboratorium. Ya, pemeriksaan fisik dan lab ini tujuannya adalah untuk mendeteksi komplikasi kehamilan. Jadi pemeriksaan yang kita lakukan itu kita tahu nanti bagaimana, apakah kehamilan tersebut normal atau tidak. Tunjuk tangan, masih ada nggak yang mengingat apa-apa saja pemeriksaan fisik yang dilakukan pada seorang klien atau pada pasien kita? Coba tunjuk tangan, silakan Agnes. Pemeriksaan fisik pada ibu hamil yaitu tinggi badan, berat badan, dan tekanan vital atau vital sign. Oke, ada pemeriksaan fisiknya itu tinggi badan, itu benar. Kemudian berat badan dan tanda vital. Itu sudah benar ya. Jadi pertama sekali yang kita lakukan itu adalah pemeriksaan tinggi badan dan berat badan. Kemudian dilakukan pemeriksaan vital sign. Ada yang tahu vital sign itu apa? Silakan. Tekanan darah, suhu, pernapasan, nadi. Oke, pemeriksaan tekanan darah, kemudian suhu, pernapasan, dan nadi. Pemeriksaan fisik umum itu terdiri dari pemeriksaan tinggi badan, kemudian berat badan dan tanda vital. Lalu dilakukan pemeriksaan pada kepala dan leher. Apa yang diperiksa pada kepala dan leher? Nah, yang dilihat itu adalah odem di wajah, ya, ada atau enggak. Kemudian ada nggak icterus atau pucat pada daerah matanya. Kemudian mulutnya pucat atau tidak. Kemudian pembengkakan pada saluran limfa dan kelenjar tiroid. Ini semuanya berguna untuk apa? Kenapa harus dilakukan pemeriksaan? Ada yang tahu? Silakan, Cindy. Untuk menentukan apakah ada risiko pada kehamilan. Oke, untuk menentukan risiko pada kehamilan. Pada ibu hamil itu sebenarnya normal, perlu ada odem di wajah. Tapi ketika kita menemukan ada sembab atau odem pada wajah, itu merupakan salah satu tanda kita harus memerlukan dukungan yang lain, data-data yang lain untuk menentukan diagnosa kita. Karena sebenarnya pada wajah ibu itu seharusnya nggak ada odem. Nah, odem itu sebenarnya salah satu tanda menunjukkan bahwa ibu mengalami preeklamsi. Begitu juga dengan icterus, ya, dan pucat pada mata. Kalau pucat pada mata, yang dilihat itu adalah di daerah mananya? Di limfanya. Kemudian dilakukan lagi dengan pembengkakan pada saluran limfa dan kelenjar tiroid. Itu dilakukan pemeriksaan di daerah leher, ya. Di daerah leher kita lihat ada nggak pembengkakan saluran limfa. Kalau ada pembengkakan saluran limfa, kemungkinan ibu mengalami daya tahan tubuhnya sedang turun. Dilakukan pemeriksaan pada tangan dan kaki, ya. Pada tangan dan kaki dilihat apakah tangannya ada odem, ya. Pada tangannya ada odem dan di daerah kaki. Kenapa harus dilakukan pemeriksaan ini? Ada yang tahu? Ya, silakan Kak, Cindy. Pemeriksaan pada tangan yaitu tingkat lengan atas itu untuk menentukan apakah ibu mengalami kek atau kekurangan gizi. Iya, itu pemeriksaan pada tangan untuk melihat status gizi ibu hamil. Nah, kemudian kuku jari pucat, lalu varises pada pena. Ini seringkali pada ibu hamil keluhan itu sering mengalami varises. Nah, kemudian pada daerah payudara. Di payudara itu yang perlu kita lihat adalah ukurannya, kemudian simetrisnya, ya. Simetris itu harusnya kiri dan kanan itu sejajar. Trimester 3 harusnya putihnya sudah menonjol. Nah, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pada abdomen. Jadi pada abdomen itu yang kita periksa itu banyak. Yang pertama sekali kita lihat dulu apakah ada luka bekas operasi. Ini kehamilan di bawah 12 minggu itu nggak akan teraba. Cukup dengan mengenali tanda-tanda kehamilan. Ada tanda Hega, kemudian ada tanda Discaset. Di abdomen itu juga dilakukan pemeriksaan letak.
dari janin, presentasinya, posisinya, dan penurunan bagian terbawah janin. Lalu jangan lupa dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Kapan kita bisa deteksi denyut jantung janin? Silakan Kak. Oke, usia 16 minggu mulai dideteksi oleh bidan ya. Sebenarnya DJJ itu kan sudah mulai ada, mulai dari awal kehamilan, tapi baru terdengar setelah kehamilan 8 minggu. Jadi kalau kita menggunakan USG itu sudah terdengar di sana. Tapi karena kita menggunakan anjurannya kan kita hanya menggunakan proses hormonal, yang itu baru terdeteksi setelah kehamilan 16 minggu. Tapi bukan berarti baru 16 minggu ada DJJ-nya, itu harus kita pahami bersama. Jadi bukan hanya abdomennya saja yang perlu diperiksa. Yang diperiksa itu daerah genitalia, ibu juga. Apa saja yang perlu diperiksa? Ada nggak varises? Ya. Jadi varises itu nggak hanya ada di kaki. Kadang-kadang di daerah genitalia juga ada varises. Kemudian ada perdarahan nggak ibunya? Ya. Pengeluaran dari uretra dan kelenjar scan. Ya, ada atau tidak. Kemudian begitu juga dengan ada nggak ditemukan bengkak atau massa di sekitar kelenjar jantung. Itu wajib harus dilakukan pemeriksaan pada genitalia. Oke, sekarang kita masuk ke palpasi abdomen. Di sini ini menemukannya adalah Leopold. Ya, Pak Leopold jadi sesuai dengan namanya ada level 1. Ya, jadi level itu pemeriksaannya ada 4. Pemeriksaan untuk mengetahui yang tadi saya sebutkan posisi janin, letaknya apa, kemudian normal nggak kenormalan dari janinnya itu letaknya di dalam kandungan. Ada namanya nanti yang pertama adalah Leopold 1. Leopold 1 tujuannya adalah untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus uteri. Jadi kalau misalnya rahimnya sudah setinggi pusat, yang kita periksa itu adalah di daerah fundusnya, di atas setinggi pusat ini. Ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri. Normalnya adalah bokong itu ada di atas, ada di daerah fundus. Untuk pemeriksaan Leopold, ya, dilakukan kedua tangan itu diletakkan dulu di atas fundus. Kemudian tangan tentukan lagi tinggi fundus uterinya. Jadi nanti gunakan meter, lalu kita menentukan berapa tingginya. Mengukur tinggi fundus uteri, ya, tentukan, rasakan bagian janin yang berada pada bagian fundus. Itu di level 1. Jadi di level 1 untuk apa? Untuk mengetahui bagian janin yang berada pada fundus. Yang kedua, mengetahui usia kehamilan. Karena tadi dengan mengetahui tinggi fundus uteri, kita tahu apa? Usia kehamilan ibu. Dan ada satu lagi, dari tinggi fundus uteri kita juga mengetahui taksiran berat janin. Kemudian kita masuk ke Leopold 2. Leopold 2 itu tujuannya adalah untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada sisi uterus ibu. Jadi tujuan dari Leopold 2 itu adalah untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada sisi uterus ibu. Untuk mengetahui apa yang terdapat pada sisi kanan perut ibu, tangan kanan kita dorong menuju ke arah sisi kiri ibu, lalu tangan kiri kita arahkan mulai dari atas ke bawah untuk menelusuri, dan dapatlah kita ketahui apa yang terdapat pada sisi kiri dan kanan. Catatannya, kalau dia bulat, memanjang, dan tidak ada patahan, ya, bulat, memanjang, dan seperti ada memapan, berarti itu adalah punggung. Nanti semuanya terdapat bulat-bulat. Kepala juga nanti bulat-bulat, tapi ada yang membedakan kepala dengan bokong. Ada yang membedakan bulatnya punggung dengan bulatnya kepala. Jadi setelah itu, begitu kita mengetahui di mana posisi punggung janin, maka lakukanlah pemeriksaan auskultasi, pemeriksaan dengar untuk menentukan denyut jantung janin. Kemudian lakukan pada level 2 juga menentukan bagian-bagian kecil janin. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan level 3. Level 3 tujuannya adalah untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah dari ibu. Selanjutnya adalah tujuan dari level 3, ya, untuk menentukan bagian terendah janin di sekitar mana dalam penentukan apa. Itu tadi sudah. Kemudian setelah itu ditentukan apakah janin itu sudah mengalami engagement, sudah masuk PAP atau belum. Dan yang terakhir adalah Leopold 4. Leopold 4 ini dilaksanakan apabila di Leopold 3 kita sudah pastikan bahwa bagian terbawah janin itu sudah mengalami engagement. Caranya adalah menentukan sudah sejauh mana bagian terbawah janin itu masuk ke pelvic. Jadi nggak harus dikerjakan Leopold 4 ini. Kalau kepalanya bagian terbawah, kalau bagian terbawahnya belum masuk, kita nggak perlu melakukan Leopold 4. Sekarang kita sudah berada di laboratorium. Pada hari ini kita akan mempraktekkan
bagaimana pemeriksaan fisik pada ibu hamil khususnya dalam pemeriksaan abdomen dengan palpasi Leopold. Sesuai dengan yang sudah ibu ajarkan, bahwa pemeriksaan abdomen ibu itu dilakukan dengan 4 langkah. Yang pertama adalah Leopold 1, kemudian pada Leopold 2 untuk mengetahui apa yang terdapat pada sisi uterus ibu, bagian janin. Nah, kemudian pada Leopold 3 untuk mengetahui bagian janin pada bagian terendah dari ibu dan apakah bagian terendah tersebut sudah memasuki pintu atas panggul. Leopold 4 untuk mengetahui sejauh mana bagian terbawah janin tersebut sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, untuk ini ibu akan mempraktekkan bagaimana cara dari pelaksanaan palpasi Leopold 1, Leopold 2, Leopold 3, dan Leopold 4. Tolong perhatikan ya nak. Oke, jadi ibu hamil ini disampaikan sebelumnya kan ibu sudah dilakukan pemeriksaan fisik pada payudara, pada dada juga. Nah, kita kembali sekarang ke pemeriksaan abdomen. Jadi di pemeriksaan abdomen ini tetap komunikasi harus dijaga dan disampaikan apa tujuan dari pemeriksaan ya. Dijelaskan ibu, ini saya akan memeriksa abdomen ibu supaya kita mengetahui bagaimana posisi janin di dalam kandungan ibu. Pertama sekali sebelum kita lakukan pemeriksaan palpasi, dibuka baju ibunya, lihat di atas abdomen ini ada nggak luka bekas operasi. Nah, kemudian dilihat tanda-tanda kehamilan yang pasti ada, pembesarannya biasanya tidak simetris, kemudian ada hiperpigmentasi yang ditunjukkan dengan adanya hiperpigmentasi pada sekitar linea striae gravidarum dengan linea alba. Oke, saya akan praktekkan. Ini berurutan. Setelah kita tadi melakukan pemeriksaan pada dada, payudara ibu juga, kita lanjutkan dengan pemeriksaan abdomen. Ya, hal yang pertama sekali kita lakukan adalah pemeriksaan luka operasi. Kemudian lihat pembesarannya apakah simetris atau tidak, karena biasanya kalau pada kehamilan biasanya pembesarannya tidak simetris. Tadi Leopold 1 tujuannya untuk apa? Untuk menentukan bagian apa yang terdapat pada fundus. Kalau sudah kita lakukan, jadi kedua tangan diletakkan di sisi kiri dan kanan, ya, kemudian kedua tangan ini diarahkan ke atas ke daerah fundus. Oke, dapat fundusnya. Nah, persiapan alat yang kita butuhkan untuk pemeriksaan Leopold ini, yang pertama menggunakan pitameter ya untuk menentukan yang tadi tinggi fundus uteri. Kemudian yang kedua adalah stetoskop apa ini? Monaural ya. Kemudian yang ketiga adalah jam ya untuk menentukan nanti bagaimana menghitung detak jantung janin. Jam yang pakai detik ya, usahakan yang ada jam detiknya. Nah, kita mulai, kita jelaskan pada ibu. Permisi, saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu, yang mana tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui posisi ataupun letak janin ibu di dalam kandungan. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah Leopold 1. Ya, Leopold 1, kedua tangan diletakkan di sisi kiri dan sisi kanan perut ibu. Kemudian kita telusuri ya sampai dapat mencapai ke fundus ya. Setelah dapat di fundus, tentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan jari. Jadi kalau ini tangan saya ini adanya 3 jari di bawah PX ya, ini PX, kemudian 3 jari di bawah PX. Kalau secara teori 3 jari di bawah PX berarti usia kehamilan berapa minggu? 36 minggu ya. Nah, kemudian untuk memastikan kita mengambil pitameter. Jadi pitameter ini sebenarnya sudah harus kita siapkan, kita dekatkan ke kita ya. Kemudian ambil pitameternya, tentukan yang diukur mulai dari fundus sampai ke pinggir atas simfisis ya. Kemudian nah di sini yang saya lihat dia 38 cm. Jadi tinggi fundus uteri ibu adalah 38 cm. Kemudian raba lagi, tentukan pada fundus ibu. Nah, di sini yang saya raba bulat, semuanya sih nanti bulat-bulat.
Tapi bulatnya gimana? Kalau bulatnya lembek, bulatnya agak besar, terus kita tekan, tidak melenting, berarti itu adalah bokong. Kemudian dari tinggi fundus utori kita dapat mengetahui apa? Tafsiran berat janin. Tapi kita belum bisa langsung menentukan karena kita belum tahu apakah janinnya sudah masuk PAP atau belum. Kemudian kita laksanakan Leopold 2. Ada yang tahu? Masih ingat apa tujuan dari pemeriksaan Leopold 2? Oke, silakan. Leopold 2 bertujuan untuk mengetahui bagian janin apa yang berada pada sisi uterus ibu. Oke, mengetahui bagian janin apa yang terdapat pada sisi perut ibu. Nah, maka untuk mengetahui apa yang terdapat pada sisi kiri perut ibu, tangan kiri kita diletakkan di sebelah kanan perut ibu. Ini kan kanan ibu ya. Kemudian tangan kanan diletakkan, tangan kanan bidan penolong diletakkan di sisi kiri perut ibu. Kemudian ditelusuri. Ini tujuannya adalah untuk mendorong supaya memudahkan hasil pemeriksaan, membantu memudahkan hasil pemeriksaan. Jadi tadi kan udah dapat nih apa? Bokong. Ya, kamu ikuti dari atas. Raba seperti ini. Ya, kamu raba. Ini kok kayaknya dia bulat juga, tapi bulatnya kok kayaknya agak memanjang. Berarti itu apa? Punggung. Ya, diraba. Nah, tentukan lagi untuk memastikan kembali tangan kanan mendorong ke sisi kanan ibu, tangan kanan penolong ke sisi kanan ibu, kemudian tangan kiri menelusuri mulai dari atas hingga ke simpisis. Tangannya kamu telusurin dari tadi bokong udah dapet ya, dari daerah fundus sampai ke daerah simpisis. Nah, ini kayaknya teraba ada bagian-bagian kecil nih. Dia nggak memanjang, tapi ada tonjolan-tonjolan kecil. Kemudian itu kemungkinan adalah ekstremitas janin. Kita masuk ke Leopold 3. Leopold 3 tujuannya ada yang tahu? Tunjuk tangan. Silakan, Marina. Menentukan bagian terendah janin. Ya, untuk menentukan bagian terendah janin. Ada satu lagi tambahannya, silakan nak. Untuk menentukan apa yang terdapat di bagian bawah ibu. Ya, boleh. Sama ya, menentukan bagian terendah janin dan bagian apa yang terdapat pada bagian bawah. Dan ada tambahan satu lagi, mengetahui apakah sudah masuk PAP. Apakah bagian terendah tersebut sudah masuk PAP. Caranya adalah tangan kiri diletakkan di atas fundus, tangan kanan diletakkan di atas simpisis. Letakkan, lalu raba. Nah, tangan kiri fungsinya untuk apa? Kamu dorong dia agak ke bawah untuk membantu memudahkan hasil pemeriksaan. Lihat di sini. Oh, ini bulat, tapi bulatnya kok kecil, lebih besar dari bokong yang tadi. Terus ini kok agak keras. Nah, karena kepala kan ada tulang kan, makanya keras. Lalu perhatikan, oh ini kayaknya kalau saya turunkan ke bawah dia kok kayaknya melenting gitu. Oh, berarti ini adalah kepala janin. Ini biasanya adalah letak yang normal pada janin dalam kandungan. Nah, tujuan yang kedua, yang tadi apa tadi? Mengetahui sejauh apakah sudah masuk PAP. Nah, kamu regangkan gini, jadi agak dilakukan fiksasi seperti ini. Nah, dilihat, oh ini kayaknya masih bebas bergerak gitu, masih bisa digerakkan. Berarti itu kemungkinan besar belum masuk PAP. Kemudian kita lanjutkan Leopold 4. Nah, Leopold 4 ini dilakukan apabila bagian terendah janin sudah masuk PAP. Jadi di sini sikap penolong menghadap ke kaki ibu. Lalu letakkan kedua jari di atas simpisis ya. Lalu lakukan perabaan sampai usahakan ke jari-jari kita, ujung-ujung jari dapat bertemu. Ya, jadi ini yang dikatakan kalau keempat jari masih bisa bertemu, belum ada yang masuk atau belum ada yang bertemu, berarti konvergen. Artinya bagian terbawah janin belum masuk PAP. Nah, tapi kalau misalkan dia ada satu jari yang sudah tidak bertemu, berarti itu dikatakan 4/5. Berarti kalau kita menggunakan Leopold setinggi HOTS, bidang HOTS 1. Bidang hayal yang kita gunakan untuk menggambarkan bagian terendah janin itu sudah sampai di mana di bagian panggul ya, bidang HOTS. Jadi 4/5 itu adalah
HOT 1. Nah kemudian, oh ternyata nih udah masuk nih ke agak mendekati simfisis. Jadi ibu jari yang ketemu tuh baru 3 aja yang ketemu. Berarti dia berapa? 3/5. Berarti kalau 3/5 sejajar dengan HOS 2. Kita bayangkan berarti bagian terbawah janin itu sudah setinggi pinggir bawah simfisis. Dapat 4 tadi, oh ternyata 2 jari nih yang tinggal ketemu. Berarti kita membayangkan berarti bagian terbawah janin itu sudah setinggi, ada 2/5 berarti setinggi HOS 3. HOS 3 sejajar dengan apa? Spina ischiadica. Nah kemudian hanya 1 jari nih yang ketemu. Berarti 1/5 sudah setinggi, ya HOS 4 setinggi apa itu? Setinggi ya pinggir bawah simfisis. Biasanya itu sudah in partu, sudah mau melahirkan akhirnya. Setelah kita mengetahui letak dari punggung janin, maka kita lakukan pemeriksaan DJJ. Tentukan punggungnya ada di sebelah kiri. Ambil apa? Ambil jam tangan, kemudian lakukan pemeriksaannya. Ini ibunya boleh diminta, ibu boleh digeser sedikit ke arah saya. Nah, ibunya tetap dikomunikasikan ya. Kemudian kita tetap berada di sebelah kanan ibunya. Lalu lakukan pemeriksaan penuh sampai 1 menit. Hitung berapa? Ya, berapa detik? Sampai 1 menit penuh. Kemudian perhatikan apakah detiknya itu beraturan atau tidak. Demikian hasil pemeriksaan Leopard untuk abdomen ibu untuk mengetahui posisi janin di dalam kandungan. Oke, demikian tadi hasil demonstrasi yang sudah ibu lakukan untuk pemeriksaan abdomen dengan palpasi Leopard. Anak-anak kami ada yang bisa atau ada yang mau untuk mencoba? Oke, silakan Cindy. Permisi Ibu, kita coba palpasi perut Ibu. Pertama kita akan memperagakan Leopard 1. Tangan diletakkan di sebelah sisi perut Ibu. Kemudian tangan meraba bagian teratas perut Ibu. Perlahan-lahan meraba sampai ke puncak perut. Lalu kita rasakan bagian apa yang berada pada fundus uteri. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan meletakkan kedua tangan berada di sisi perut ibu, kemudian meraba naik ke atas. Kemudian kita rasakan, kita raba apakah pada bagian fundus uteri teraba bulat dan melenting berarti kepala, atau teraba bulat dan lunak berarti bagian bokong. Kita lakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan. Kita lakukan pemeriksaan mulai dari atas simfisis dan kita tentukan tinggi fundus uteri menggunakan petimeter. Kemudian Leopard 1 kita dapat menentukan TBBJ atau tafsiran beraba dan janin dengan rumus yang telah ditentukan. Lalu kemudian kita lakukan pemeriksaan dengan Leopard kedua, yaitu kedua tangan diletakkan kedua sisi perut ibu. Kemudian kita gunakan satu tangan untuk meraba dari bagian teratas, satu tangan yang lain mendorong agar kita memudahkan pemeriksaan. Kemudian kita rasakan apakah pada bagian sisi ini teraba lembek, berarti bagian punggung. Kemudian kita berganti pada bagian sebelah kiri ibu, tangan yang lain itu mendorong kembali agar memudahkan pemeriksaan. Kita rasakan kembali apakah bagaimana bentuk yang kita rasakan. Apakah terabat bulat kecil-kecil, berarti bagian ini merupakan bagian ekstremitas janin. Kemudian yang kita lakukan yaitu Leopard ketiga. Tangan kiri berada pada bagian atas atau fundus uteri, kemudian satu tangan lagi yaitu berada bagian bawah terbawah ibu dengan satu tangan berada di samping seperti memegang mangkok. Kemudian kita rasakan apakah teraba bulat dan melenting berarti bagian kepala, atau teraba bulat dan lembek berarti bokong. Tujuan Leopard ketiga yaitu menentukan apakah bagian terbawah janin telah memasuki PAP. Pemeriksaan DJJ ini kita lakukan pada Leopard kedua. Apabila kita sudah menentukan bagian mana bagian punggung dan bagian ekstremitas, berarti kita melakukan pemeriksaan pada bagian punggung janin. Pada saat pemeriksaan tadi, teraba punggung janin berada di bagian sisi kanan. Berarti kita lakukan pemeriksaan DJJ dengan menggunakan stetoskop monaural. Demikian tadi hasil video pembelajaran yang telah saya lakukan untuk pengajaran teori dan praktek pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan pada mahasiswa tingkat 2.
Mudah-mudahan apa yang telah saya laksanakan hari ini dapat berguna ke depannya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Sehat Indonesia bersyukur.